lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas tentang peta. Tapi sebelum kita membahas, kita harus bertanya ya, apa itu peta? Peta sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu gambar atau lukisan di media kertas atau media lainnya yang menggambarkan tentang danau, pulau, sungai, dan sebagainya. Namun menurut para ahli kartografi ada juga menjelaskan tentang bahwa peta adalah suatu gambaran kecil permukaan bumi yang dilihat dari atas. Itu kita katakan sebagai sebuah peta. Baik, itulah penjelasan singkat tentang bagaimana definisi peta. Berikutnya kita akan melihat jenis-jenis peta. Oke. Berdasarkan jenisnya, kita bisa bedakan peta dalam informasi, jenis sendiri, kemudian ada bentuk. Nah, kalau dari informasi, peta kita bagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Nah, berikutnya, berdasarkan jenis, kita bisa lihat ada yang berupa foto, ataupun ada yang garis. Nah, bagaimana dengan bentuknya? Jika bentuk, mereka memiliki perbedaan juga. Ada yang bentuknya itu timbul. Nah, ada pula yang bentuknya itu garis biasa atau kita bisa sebut sebagai peta datar. Ada pula peta digital. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana kemudian sih Pak informasi peta atau jenis-jenis peta berdasarkan informasi ini? Yuk kita lihat. Nah, oke teman-teman lihat di sini ada contoh peta umum dan ada peta khusus. Nah, gambar 1 menunjukkan peta khusus, peta umum. Dan gambar 2 menunjukkan peta khusus. Apa perbedaannya Pak? Jika di peta pertama, kali disajikan tentang informasi umum tentang sebuah wilayah, baik danau, laut, sungai dan sebagainya, pegunungan dan sebagainya. Itu disajikan dalam informasi yang umum. Tapi di peta nomor 2 kita disajikan peta wilayah Indonesia sama dengan gambar di atas, akan tetapi informasi yang disajikan itu berbeda. Kita lihat di sini ada peta penyebaran agama Islam. Ada informasi yang disajikan yaitu di abad ke-7, abad ke-9 dan abad ke-17 menjelaskan tentang bagaimana penyebaran Islam di Indonesia. Kalian bisa lihat ada garis-garis yang memberikan informasi dari mana kemudian agama Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia. Selanjutnya, setelah peta umum, jenis peta umum dan peta khusus, kita juga disajikan informasi berikutnya, yaitu peta foto dan peta digital atau peta garis lebih tepatnya. Nah, gambar 1 menunjukkan peta foto. Nah, ini adalah foto satelit yang kita katakan sebagai peta foto. Lalu yang kedua, kita bisa lihat yaitu peta yang menyajikan informasi berdasarkan titik dan garis. Oke, jenis peta berdasarkan jenisnya. Berikutnya, ada pula jenis-jenis peta berdasarkan bentuknya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk gambar yang pertama yaitu contoh peta timbul. Oke. Untuk yang kedua ada peta datar. Dan yang ketiga ada peta digital. Ya, ini adalah bentuk dari jenis-jenis peta berdasarkan bentuknya. Peta timbul biasanya kita gunakan untuk menggambarkan suatu daratan tinggi atau daratan rendah. Jika peta 2 dan 3 itu memang biasanya digunakan untuk fungsi-fungsi peta umum atau peta khusus.
juga biasanya bisa menggunakan hal tersebut. Oke. Lalu setelah tadi kita mengetahui tentang jenis-jenis peta berdasarkan bentuk, kemudian berdasarkan jenis, dan berdasarkan informasi yang disajikan, kemudian kita lanjut ke bagaimana unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta. Oke, baik. Kesempatan kali ini Bapak akan coba tunjukkan unsur-unsur peta yang ada di gambar berikut. Oke, lanjutkan. Nah, ada beberapa unsur-unsur peta yang wajib ada di sebuah peta sebagai sebuah informasi bagi pengguna peta itu sendiri. Jangan sampai kemudian saat kita membuat peta atau peta itu ada dibuat tapi kemudian tidak bisa kita baca. Yang pertama, kita punya judul peta. Nah, di sini kita belum menuliskan judul petanya apa. Jadi kita bisa tuliskan peta Indonesia. Oke, baik, mohon maaf. Oke. Betul, beberapa penulisan yang kayaknya kurang rapi, nggak apa-apa. Kita tidak bisa jadikan itu sebagai sebuah hambatan. Kita lanjut berikutnya. Yap. Nah, berikutnya kita akan lihat unsur-unsur peta. Ada beberapa informasi yang kita lihat. Di sini ada indeks yang biasa kita gunakan sebagai gambaran peta besar dari peta utama. Peta utamanya kan Indonesia. Kita akan lihat kemudian peta besarnya di dalam indeks. Nah, indeks ini menunjukkan tentang bagaimana wilayah Indonesia ada di wilayah yang besar lainnya, yaitu di benua Asia dan di antara benua Asia dan benua Australia. Itu gambarannya. Kita sudah lingkari bahwa itu kita sebut sebagai indeks. Lalu ada pula unsur peta lainnya yaitu skala. Nah, skala ini menunjukkan antara fungsi atau ukuran nyata dengan ukuran di dalam peta. Contoh misalnya, ukuran asli wilayah Indonesia digambarkan, kemudian ditransformasikan atau dipindahkan ke peta yang kalian lihat 1:10.000 contohnya. Nah, 1 cm di peta tersebut sama dengan 10.000 meter di nyatanya atau di dunia nyatanya. Jadi 1 cm di peta sama dengan 10.000 meter di dunia nyatanya. Itu kita sebut sebagai skala. Lalu ada pula legenda. Apa fungsi legenda ini? Fungsi legenda ini ditujukan sebagai penjelas dari simbol-simbol yang ada di peta kalian. Sehingga kalian tahu ketika kotak merah tebal itu artinya ibu kota provinsi, ada pula bulat, lingkaran, dan sebagainya. Ada pula warna-warna yang disajikan menggambarkan tentang itu daratan tinggi, daratan rendah, pegunungan, dan sebagainya. Nah, itu kita sebut sebagai legenda. Ada pula beberapa info yang belum disajikan di sini. Contoh misalnya, kita belum menuliskan tentang tahun pembuatan. Nah, tahun pembuatan ini biasanya terletak di sini. Tahun pembuatan. Oke, maaf, tulisannya agak kurang rapi. Tahun pembuatan ini bisa kita lihat bagaimana kapan peta ini dibuat dan siapa yang kemudian membuatnya. Itu bisa kita lihat. Lalu ada beberapa informasi lainnya juga yang bisa kalian lihat di buku kalian tentang tambahan-tambahan lainnya yang kemudian menjadi salah satu unsur-unsur peta. Tapi secara umum yang Bapak sampaikan itu merupakan unsur-unsur penting yang ada di peta. Letak geografis dan sebagainya itu biasanya ada informasi di sini tentang letak geografis. Biasanya berapa lintang derajatnya, berapa lintang utaranya, itu juga sudah ada di sana. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu peta. Terima kasih, selamat belajar dan selamat berprestasi. Assalamualaikum.
Oke anak-anak, itu tadi video tentang peta. Bahasan peta. Kalian juga sudah memahami pengertian peta, kemudian tadi ada unsur-unsur peta, manfaat peta, bahkan jenis peta. Oke, Bapak harap dari video tadi kita juga semakin sadar bahwa peta tidak hanya sebagai petunjuk arah jika kita mau pergi ke suatu tempat, misalnya ke mall atau ke tempat-tempat lain, tapi peta juga sebagai pedoman dalam beberapa aktivitas kehidupan kita. Contoh misalnya ada pembangunan, ada kemudian juga pembagian masyarakat, misalnya contoh transmigrasi atau sebagainya, kita bisa pahami dari situ. Oke, semoga video tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.